ini ternyata setelah banyak survei dari beberapa perusahaan, kebetulan kita juga tergabung di salah satu komunitas HR community. Nah, di situ Ya, memang benar biasa Pak. kita diskusi masalah perkembangan perusahaan masing-masing. Benar. Nah, kalau untuk saat ini, kita sama-sama tahu bahwa ternyata semua perusahaan sangat-sangat terdampak, begitu. Jadi memang banyak hal efisiensi-efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga memang bertujuan agar gimana caranya sih efisiensinya ini tidak sampai mem-PHK karyawan. Jadi banyak hal lah ya di masing-masing internal itu yang kita lakukan agar yang efisiensi cost mungkin yang biasanya eh, apa namanya pemakaian listrik yang signifikan untuk beberapa bulan terakhir kita harus kurangi cost-nya untuk pemakaian listrik yang penting-penting saja. Hal-hal kecil Benar. seperti itu sih yang kita lakukan salah satunya. Kemudian memang ada di satu perusahaan yang saya dengar dari teman di salah satu HR community juga sangat terdampak luar biasa sampai mereka sudah melakukan PHK kurang lebih 200 orang. Wow. Dan ada teman saya juga di Jawa, kebetulan saya kemarin sempat melompat ya, bekerja di Jawa juga, kebetulan di Bogor dan Karawang. Nah, Iya, iya, salah iya. satu perusahaan, saya nggak sebut nama perusahaannya, itu ada sekitar 1.800 karyawan di PHK massal. Jadi memang wabah ini ternyata sangat-sangat berpengaruh ya bagi perusahaan, kemudian pastilah berpengaruh juga bagi masyarakatnya juga, bagi karyawannya juga gitu. Iya, Itu sih yang terjadi pada saat ini, Pak. iya, iya. Jadi dapat kita simpulkan, eee, itu pastinya nggak kita aja yang ngerasain, tapi Betul. udah global ya, Pak, ya, gitu ya. Dan untuk menyikapi ini kira-kira, apa sih, Pak, untuk, yang namanya kreatif dari kita sendiri ataupun dari Bapak, bagaimana memunculkan yang namanya kreatif di masa pandemi ini, Pak, gitu? Jadi memang, mungkin nanti selengkapnya akan saya sambil putarkan slide-nya ya, Pak, ya. Siap, Nah, siap. kalau untuk di awal ini mungkin kita diskusi ringan dulu bahwa ada beberapa hal yang kita lakukan untuk gimana sih kreativitas kita dalam perusahaan agar bisa menghadapi pandemi ini dengan, bisa berjalan dengan baik begitu. Iya, iya, iya. Ya memang ada beberapa tindakan yang kita juga ambil agak sedikit saklek juga sih, ya, tapi memang, mungkin itu di luar dari ini ya, dari kemauan perusahaan sebenarnya. Nah, kalau untuk kita di perusahaan bahwa kita agar tetap berjalan maksimal sistem pekerjaan, sistem produksi, kemudian untuk yang lain-lain, kita memang sekarang ini terapkan yang namanya sistem work from home atau WFH ya. Jadi salah satu yang kita lakukan sekarang ini dengan himbauan pemerintah social distancing, kita memang buat di perusahaan Podomoro Group yang di Medan, kita buat WFH, sistemnya berkelang, ya. Kemudian sistem komunikasi kerjanya juga kita by aplikasi juga, salah satunya Zoom Meeting yang sedang kita gunakan, Benar, benar. kemudian ada WhatsApp Group, gitu kan. Jadi sistemnya biasanya kita akan saling memonitor dan melaporkan hasil kerja kita. Jadi walaupun kita Santai. WFH di rumah, kita juga artinya tidak boleh terlalu santai, Benar begitu banget, ya. Pak. Walaupun kita tertidur pulas, tiba-tiba HP sudah berdering, mau tidak mau kita juga harus cepat diangkat. Benar, gitu. Jadi harus stay 24 jam kalau bisa dibilang ya, Harus Pak. harus stay memang. Jadi ya mau tidak mau itulah salah satu yang kita lakukan di perusahaan kita, Pak. Iya, tapi jangan jangan beranggap, di masa WFH ini malah liburan gitu, Pak, ya. Ya memang kita sempat juga buat satu internal aturan bahwa Iya, tidak bolehlah keluar dari rumah. Kita sedikit perketat dengan Sherlock, lokasi. betul. Jadi walaupun kita sebenarnya tidak terlalu kaku ya, kita sedikit fleksibel sih dalam hal ini. Kita biasanya itu 1 kali mungkin 2 kali saja Sherlock,
agar memastikan bahwa setiap departemen itu memantau dan monitor timnya. Begitu saja sih fungsinya. benar benar benar. Tapi Jadi memang ya kita sama-sama tahu kalau kita sudah terlalu dekat dengan atasan juga, "Pak, izin Pak, saya mau belanja," misalkan. "Pak, saya mau" macam-macam sih, Pak. Jadi ya begitulah. iya iya iya. Jadi memang itu walaupun WFA memang pikiran kita tetap harus, kerjaannya harus maksimal gitu, Pak, ya? Betul. Jadi Heeh, laporan tetap harus jalan, Pak. bener gitu. Walaupun WFA, apa sih yang harus planning yang udah kita rancang dan kita, lakukan pasti punya hasil gitu, dan hasil itu Betul, pasti kita sampaikan ke pimpinan kita gitu, Pak, ya? benar. Terus, satu lagi nih Pak, cerita tentang produktif ya. Pastinya di saat ini, di saat wabah ini melanda kita semua pasti menuntut kita untuk bisa produktif juga, gitu. Nah, gimana sih produktif, menurut Bapak dalam dunia kerja ini di masa sekarang? Ya, kalau dalam dunia kerja memang tuntutan pertama itu memang selalu produktif. Walaupun kita di rumah, walaupun kita di kantor, tetap saja kita harus produktif. Nah, yang dilakukan itu biasanya ada beberapa hal. Jadi, contoh produktif di perusahaan ini bahwa kita jangan sampai lost komunikasi, itu adalah salah satu Benar syaratnya, banget benar banget. gitu. Jadi, segala sesuatunya walaupun mungkin bisa kita handle seorang atau 2 orang pada saat di kantor bergantian WFH, tetapi kita tetap akan butuh dukungan, support dari teman-teman juga yang WFH. Nah, itu Iya tadi pentingnya komunikasi. Jadi memang kalau hal-hal yang produktif lainnya itu biasanya kalau untuk perusahaan, kita lakukan salah satunya training online, Pak. Nah, mhm, jadi perusahaan kita sudah punya yang namanya learning center dan itu berkantor di pusat di Jakarta. Jadi kita mhm. memang, gimana caranya agar tetap kita terawasi gitu kan, Produktif ya Pak ya? di rumah dan Mhm, terpantau, tetap ada kegiatan, jangan tidur-tiduran terus begitu kan. Biasanya kita akan kasih mereka, jadwal training pada saat WFH. mhm, Nah, setelah itu mereka akan bisa akses sesuai link yang kita share. Nah, itu akan kita lihat bahwa iya. mereka mengikuti atau tidaknya kita akan bisa pantau di situ. Itu sih salah satunya juga. Iya, benar banget, gitu, Pak, ya. Jadi untuk, cerita lagi kembali lagi ke produktivitas gitu, gimana sih cara, meningkatkan produktivitas dikala ada nih, teman-teman yang mungkin belum masuk dunia kerja itu, Pak, gitu. Itu gimana, Pak? Ya, kalau untuk yang belum masuk dunia kerja memang pasti, agak lebih bingung ya mereka mau buat apa di rumah ya, Pak, ya, pasti. Tapi yang jelas memang ada beberapa juga yang nanti saya akan sampaikan di slide itu salah satunya memang ya kita tetap harus mempunyai aktivitas. Salah satu poin penting agar kita selalu produktif, kita selalu mempunyai aktivitas. Jangan kita berdiam diri dan tidak bermanfaat begitu. Benar 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 Jadi benar. ya seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa WFH itu bukan berarti liburan gitu. Justru sebenarnya selain kita bisa memang ada hikmah di balik itu, kita bisa lebih dekat dengan keluarga gitu ya. Nah, Tapi kita justru lebih banyak waktu untuk belajar sebenarnya. iya iya. Lebih banyak Baik, waktu untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. ya Nah, banyak hal salah yang harus kita pelajari ya, Pak, ya? betul, Pak. Jadi memang ya salah satu produktif yang harus dilakukan orang pada saat di rumah ya seperti itu. Lakukan suatu kegiatan yang lebih bermanfaat. Apa saja yang bermanfaat? Itu juga salah satu hal yang produktif, gitu. Oke, Salah baik satu ya. motivasinya seperti itu sih, Pak. Nanti kita Oke. akan bahas di dalam. Siap siap. Terima kasih, Pak. Untuk permulaan di awal acara ini saya rasa sangat sangat, bisa jadi, bahan buat teman-teman ya, dan, pastinya banyak hal nih yang mungkin nanti mau Pak Darta sampaikan terkait, seminar online hari ini gitu. Untuk mempersingkat waktu, untuk sesi selanjutnya itu adalah sesi di mana, eee, pembicara kita akan jelasin tentang yang namanya, eee berpikir kreatif di masa pandemi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Darta untuk waktu dan
Selanjutnya kami persilakan Pak Datta untuk memberikan arahan ataupun materi yang ingin Bapak sampaikan. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, selamat pagi buat semua teman-teman di sini ya, yang tadi mungkin sudah disebutkan namanya satu persatu dan memang saya lihat cukup antusias juga ya Pak ya. Ya, Bapak. Di sini ya. Saya melihat juga sepertinya kalau saya melihat teman-teman di sini saya menjadi tetap muda terus gitu ya Pak. Ya, oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan jelaskan sedikit ya tentang bagaimana sih sebenarnya cara kita agar tetap selalu berpikir kreatif dan produktif di masa pandemi ini. Mungkin saya akan mulai slide saya ya Pak ya. Siap, boleh Pak di-share di-share screen. Oke. Jadi teman-teman kelihatan jelas? Jelas, Kak. Jelas, Oke. jelas Kak, jelas. Iya, semangat banget nih. Jelas Kak, jelas. Lanjut Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi sesuai judul kita hari ini ya, keterampilan berpikir kreatif selama pandemi virus COVID-19. Jadi kita akan sedikit ulas tentang COVID ini bahwa ternyata semakin meluasnya penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 ini membuat pemerintah dan semua stakeholder harus berpikir keras dalam menangani kasus ini. Jadi artinya memang bukan hanya pemerintah saja yang bertugas untuk menangani masalah ini, perusahaan-perusahaan juga tetap diikutsertakan dalam hal ini. Jadi sampai saat ini memang pemerintah kita belum melakukan lockdown yang mungkin ada beberapa orang mengharap itu terjadi. Tapi sebenarnya langkah yang sudah diambil oleh pemerintah kita menurut saya pribadi itu juga cukup baik ya. Artinya banyak hal-hal besar yang harus kita pikirkan kalau misalkan kita langsung melakukan lockdown. Jadi yang dilakukan sekarang ini mungkin bertahap, mulai dari social distancing, kemudian pembatasan sosial berskala besar ya, atau PSBB yang sudah banyak wilayah terapkan untuk ini. Dan menurut saya ini juga langkah yang cukup baik. Nah, pemerintah pusat juga dengan tegas menghimbau untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Ya, himbauan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Jadi, dengan kejadian ini memang dunia usaha dan dunia pendidikan seperti kaget ya Pak ya dengan kejadian ini dan berubah drastis 180 derajat. Karena mau tidak mau dengan himbauan pemerintah tentang social distancing, kita dunia perusahaan dan dunia pendidikan mau tidak mau mengambil langkah dengan menggunakan sistem daring atau sistem online. Jadi memang ya ini yang harus kita lakukan pada saat ini. Oke. Nah, khususnya di dunia pendidikan saat ini, hal ini seperti memberikan shock terapi pastinya bagi para guru, siswa ya atau mahasiswa. Banyak guru atau pengajar semuanya itu banyak yang belum mengenal yang namanya sistem daring, baik itu murid-muridnya. Tapi saya yakin dan percaya kalau untuk level mahasiswa dan tim LP3I pastilah sudah sangat familiar masalah ini. Saya yakin. Nah, tapi memang kekhawatiran itu juga sedikit berkurang karena banyak aplikasi yang bisa membantu kita agar tetap menjaga jarak, tetapi objektif dari apa yang mau kita lakukan itu tercapai. Salah satu aplikasinya itu ya seperti sekarang yang kita lakukan, Zoom Cloud, Skype, Google Classroom, WhatsApp Group. Nah, hal-hal itu juga yang sekarang menurut kita sangat efektif ya untuk diterapkan. Nah, pembelajaran ini juga sangat bergantung dengan koneksi internet ya, yang menghubungkan antara perangkat guru dan para siswanya, sehingga mau tidak mau guru dan siswa tetap harus melakukan sistem belajar menggunakan sistem daring. Ya walaupun demikian, ternyata jadi kemarin juga sempat di blow up di berita kalau tidak salah di Trans 7 ya. Ternyata memang ada beberapa daerah yang belum terjamah sama koneksi internet.
Jadi memang kita sedikit miris di situ ya, bahwa ternyata sistem daring ini eh, ada sisi yang membuat beberapa daerah yang tidak mempunyai internet itu agak kesulitan, begitu. Sehingga memang mereka akhirnya berjalan jauh menuju tempat yang lebih tinggi. Nah, pada saat itu saya lihat mereka ke gunung atau ke bukit dan membuat satu posko untuk para mahasiswa-mahasiswi untuk belajar daring di situ, belajar online. Jadi memang ya saya agak sedikit bangga juga sih bahwa ternyata pendidikan juga bisa dinomorsatukan oleh mahasiswa-mahasiswi kita itu. Sehingga wilayah atau jangkauan mereka untuk berjalan ke gunung itu mereka tempuh dengan senang hati, gitu. Jadi ya untuk saat ini memang kita sangat bersyukurlah untuk kita yang tinggal di daerah Sumatera Utara khususnya, kita masih sangat mudah mengakses yang namanya internet. Itu. Oke, baik. Dalam masa ini memang berpikir cerdas dan kreatif itu sangat dituntut. Karena memang ada tantangan besar yang harus kita sikapi. Pertama, bagaimana sih sebenarnya kita dapat efektif, efisien untuk menjalankan aktivitas sosial, aktivitas pendidikan, dan pekerjaan di masa ini. Kemudian, apa sih yang harus kita lakukan agar bisa selalu produktif di masa ini? Dan yang terakhir, kesempatan dan peluang apa yang bisa kita manfaatkan di saat pandemi ini. Baik, dari ketiga hal ini akan kita ulas satu persatu, dan mungkin setelah ini juga saya akan sedikit berbicara atau sedikit menginformasikan beberapa hal dan tips untuk persiapan kita memasuki dunia pekerjaan. Baik. Cara menjalankan aktivitas sosial di tengah pandemi, salah satu caranya adalah interaksi sosial secara online. Saya yakin semua setuju dengan ini. Karena kalau kita bersosial seperti pada umumnya, itu sekarang sudah sangat dilarang ya. Berjabat tangan saja juga sudah tidak boleh. Apalagi bertatap muka dan berkerumun, itu sudah sangat tidak boleh. Nah, biasanya memang kita pergi ke kantor, ke kampus, atau bertemu rekan-rekan kerja, teman kuliah, dan para dosen, atau mungkin biasa kita sering main ke mall ya, teman-teman. Dan yang terjadi sekarang adalah kita harus di rumah saja. Tetapi memang jangan jadikan social distancing ini sebagai tembok ya, yang menghalangi kita untuk tetap berinteraksi dengan orang sekitar. Jadi memang kita harapkan bahwa kita harus buat satu jadwal rutin nih, seperti telekonferensi, video call, dan yang lain-lain lah ya, yang seperti kita jelaskan barusan, banyak aplikasi yang bisa kita pergunakan untuk saat ini, sehingga memang mempermudah lah agar kita tetap berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, dan yang lainnya. Nah, sementara dalam dunia pendidikan saat ini, yang bisa kita lakukan adalah learning at home, atau belajar di rumah, bukan begitu ya Pak ya? Jadi ada beberapa cara juga yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh para pengajar kita, ya. Kita melihat itu bahwa untuk memonitor para peserta didiknya ada beberapa cara yang dilakukan. Yang kita tahu bahwa pertama, membuat jadwal kepada semua peserta didik untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi lewat aplikasi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi memang cara ini juga ternyata sangat efektif. Bisa mendistribusikan ilmu para dosennya atau para gurunya ke para peserta didiknya. Kemudian para peserta juga banyak yang membuat video singkat ya tentang materi pelajaran muka. Jadi memang kurang lebih para dosen sekarang lebih kreatif untuk membuat satu video pendek tentang materi pelajaran. Contoh, misalkan untuk pelajaran bahasa Inggris, untuk pelajaran apa ya mungkin komputer atau apapun itu, banyak sekarang para guru, dosen itu membuat satu video pendek yang menurut saya itu juga cukup baik ya. Nah, itu dikirim ke semua murid dan kemudian murid juga akan menonton videonya itu.
Nah, biasanya juga para pendidik juga akan meminta feedback-nya tentang video tersebut, gitu. Ini menurut saya sangat kreatif. Nah, ada juga beberapa universitas sudah menyediakan sistem belajar dengan yang namanya e-learning, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ternyata bukan hanya perusahaan kami saja yang menggunakan e-learning ini, banyak universitas-universitas atau banyak kampus-kampus juga yang sudah memakai sistem ini. Karena ini dinilai sangat efektif. Ya, pada saat kita join atau mengakses e-learning tersebut, kita seperti belajar, walaupun belajarnya tidak langsung bertatap muka, tapi kita belajar kalau kurang lebih sekarang yang lagi tren itu seperti ruang guru. Nah, mungkin seperti itulah. Kebetulan di kita juga seperti itu lakukan, bahwa setelah kita mendengarkan semua video, tutorialnya, slide-slide yang diajarkan di e-learning, kita juga dituntut untuk mengerjakan tes terakhir dari apa yang sudah kita dengarkan dari awal sampai akhir. Itu dia. Dan sistem ujian juga bisa dilakukan dengan berbasis web, seperti yang pemerintah lakukan saat ini pada saat ujian CPNS. Ya, ini juga banyak dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi, ya, guna menunjang dan memfasilitasi proses ujian. Kemudian untuk di dunia perusahaan, ya, kita sekarang sudah melakukan dan menggalakkan yang namanya work from home. Ya, tadi saya sudah jelaskan juga sedikit bahwa ternyata ada beberapa cara agar work from home tadi bisa berjalan dengan baik saat ini. Ada 4 strategi yang bisa kita lakukan untuk mendukung work from home saat ini. Baik, berikut. Oke, strategi pertama adalah membagi fungsi pekerjaan kepada 3 kategori. Pertama, critical job. Kedua, important job. Ketiga, supporting job. Jadi kita harus benar-benar mapping mana kategori pekerjaan yang kita anggap kritis atau urgent, kemudian mana pekerjaan yang bisa kita anggap penting tapi belum terlalu urgent, dan mana pekerjaan yang menurut kita ini masih bisa menjadi sebagai pelengkap atau supporting. Nah, kita harus mapping ini agar skala dan skema WFH kita juga bisa sangat baik kita lakukan. Kemudian yang kedua, memiliki KPI, Key Performance Indicator. Jadi KPI ini memang itu sudah menjadi salah satu target dari para pimpinan atau mungkin para atasan untuk diberikan kepada tim, dan KPI juga termasuk salah satu target yang harus diselesaikan tim-tim kita pada saat di rumah, ya, pada saat bekerja di rumah. Ketiga, memiliki mekanisme monitoring atau kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan WFH karyawan dengan metode sering berinteraksi. Jadi kita juga tetap harus saling berkomunikasi, ya, walaupun kita berbeda jarak, kita bekerja di rumah, kita harus selalu kontrol tim-tim kita, rekan-rekan kerja kita, selalu diskusi tentang setiap pekerjaan. Kemudian yang terakhir itu adalah memiliki infrastruktur dan tools yang mendukung work from home karyawan. Salah satu contohnya, ya, semua karyawan juga harus punya kuota internet, ya, agar semua pekerjaan bisa kita by online, ya, pengirimannya, reportnya, dan yang lain-lain. Begitu. Oke, baik. Kita masuk tips tetap produktif selama masa pandemi. Pertama, yang sudah dijelaskan tadi oleh host kita, bahwa kita harus bangun pagi. Jadi mungkin selama ini pada saat masa pandemi juga belum terjadi, mungkin teman-teman sekalian juga sudah melakukan hal ini, ya, setiap hari bangun pagi, aktivitas pagi, dan berangkat ke kampus. Tapi ternyata ini juga tetap harus kita lakukan pada saat ini. Melihat begitu kita bangun pagi, ternyata banyak waktu yang bisa kita lakukan mulai dari pagi itu. Baik. Kemudian
kita masuk yang kedua itu olahraga. Mungkin selama ini kita banyak sekali alasan ya untuk tidak berolahraga karena tidak sempat, ya atau malas gitu ya. Tapi memang padahal olahraga juga salah satu cara meningkatkan imunitas tubuh kita di tengah pandemik ini, ya agar menjadi lebih baik lagi. Nah, dengan banyaknya waktu yang sekarang kita miliki, ayo mari kita gunakan dengan berolahraga. Salah satu olahraga yang bisa kita lakukan adalah yang paling ringan adalah mungkin lari pagi atau jogging. Selain sehat buat jantung, ternyata olahraga ini bisa mencegah kegemukan. Jadi bagi kita-kita yang tetap ingin langsing ya, ingin badannya masih bagus ya, ayolah kita sama-sama menjalankan aktivitas olahraga ini. Ya tidak perlu waktu lama, mungkin ya setengah jam lah, itu mungkin sudah cukup. Oke, yang selanjutnya atur jadwal belajar dengan manajemen waktu yang baik. Jadi buatlah jadwal mingguan untuk belajar menggunakan video conference bersama para pengajar kita, atau bahkan kita bisa diskusi kelompok dengan teman-teman kita. Hal ini dilakukan agar kita merasa saling memberikan dukungan satu sama lain dalam masa pandemi ini. Jadi dengan langsung bertatap muka, diskusi dua arah melalui video conference tersebut, kita justru jadi lebih semangat. Ya, jadi kita bisa langsung interaksi dua arah, tanya jawab, say hello, dan banyak hal yang bisa kita lakukan di situ, seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian sibukkanlah diri dengan melihat tutorial-tutorial di YouTube yang bermanfaat. Ingat ya, yang bermanfaat ya, jangan yang tidak bermanfaat. Nanti kita dicatat nanti ya kalau tidak bermanfaat ya. Nah, jadi tujuannya adalah agar kita semakin terlatih dalam hal apapun yang kita ingin pelajari di YouTube tersebut. Dari situ kita bisa semakin mendalami dan bisa mengaplikasikan kehidupan kita. Contoh, mungkin bagi yang cewek-cewek nih ya, teman-teman cewek, tutorial berhijab yang baik. Nah, itu juga bagus. Make up yang baik gitu kan, cara buat kue yang enak gitu kan. Kemudian mungkin kalau dalam pelajaran kita bisa tutorial berbahasa Inggris dengan baik, tutorial membuat kerajinan-kerajinan yang bisa mendapatkan peluang usaha contohnya. Nah, salah satu contohnya sekarang yang lagi booming itu Pak, itu banyak buat rak-rak untuk bunga. Nah, itu saya lihat di mana-mana sudah banyak itu. Oh, kreativitas seni ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya mengikuti kegiatan keagamaan secara online. Nah, hal produktif yang lainnya juga kita bisa lakukan seperti ini. Selain kegiatan belajar, olahraga, sosial, kita juga dianjurkan untuk tetap melakukan ibadah dimanapun kita berada. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah ya mendengarkan ceramah-ceramah agama ya di media sosial yang live streaming. Mungkin kalau bagi kita yang muslim atau bagi teman-teman yang non muslim itu juga bisa. Dan sekarang itu sangat dipermudah oleh sistem online sekarang ini. Nah, ada hal yang menarik lainnya yang bisa dilakukan ya, salah satunya mendekor rumah. Biasanya kan, ini dilakukan pada saat orang mau lebaran, ya, baru sibuk mengecat rumah, mengecat pagar, gitu kan. Atau halaman yang sudah lama tidak disapu, mau tidak mau, karena takutnya ada tamu datang, jadi dirapiin gitu ya. Tapi kalau sekarang justru, ini banyak digemarin orang nih, mendekor ruangan, mungkin hanya sekedar mengganti posisi tempat duduknya yang awalnya berdiri menjadi di samping atau bagaimana. Nah, ini tinggal kreasi kita lah untuk menerapkan ini. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun sedang di rumah. Nah, kita masuki untuk peluang ya, peluang yang bisa kita manfaatkan di masa pandemi ini. Mohon izin, Pak, suara saya apakah saya terlalu cepat atau bagaimana ya? Oke Pak, bagus Pak, aman. Ya, saya lanjut ya. Siap. Nah, salah satu peluang yang sekarang dilakukan semua orang, hampir semua orang, ya, itu berjualan pada saat ini. Karena memang berjualan ini cukup banyak mendatangkan keuntungan di kita. Salah satu contohnya berjualan kuota internet.
ya, usaha ini paling banyak diminati orang. Selain mudah memasarkannya, kita tidak perlu lagi harus punya stand di rumah, ya. Sekarang sistem online, kita hanya tinggal posting-posting saja di Facebook, di Instagram, di medsos yang lainnya. Teman-teman sudah langsung japri ke kita, gitu. Jadi memang kuota internet ini memang adalah salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi semua orang untuk saat ini. Lonjakan ini terjadi setelah diumumkannya oleh pemerintah social distancing dan PSBB, sehingga memang mengharuskan semua aktivitas by daring. Oke. Kemudian banyak juga yang orang dadakan itu berjualan masker, hand sanitizer, disinfektan, dan APD kesehatan. Jadi Jadi awal-awal ya, Pak. mendadak ya, semua kebutuhan yang dianjurkan pemerintah itu hilang di pasaran. Saya nggak tahu kemana semua, masker habis, hand sanitizer habis, begitu ya. Toko apotek itu tiba-tiba bisa tutup, nggak ada, begitu. Saya heran juga, ini kemana gitu ya. Jadi memang ada sedikit kelemahannya di masyarakat kita ini, bahwa setiap ada hal yang baru, itu dijadikan langka. Nah, akhirnya mahal harganya. Jadi dengan mereka perlakukan seperti itu, justru jadi peluang baik bagi semua orang. Bisa membuat hand sanitizer sendiri, disinfektan sendiri, masker sendiri. Ya, salah satu contohnya saudara saya juga begitu. Tiba-tiba saja dia manuver, ya, yang awalnya jahit pakaian, begitu, tiba-tiba dia jahit masker sampai ratusan. Masker. Jadi memang peluangnya cukup cepat ditangkap pada saat itu. Nah, kemudian ada lagi berjualan cemilan dan masakan siap saji. Wah, ini kalau saya lihat medsos, waduh, saya rasanya cepat-cepat pengen buka puasa, Pak. Jadi saya melihat banyak ragam makanan di situ yang siap saji, siap antar gitu kan, siap bersaing harga. Ini memang peluang yang cukup baik lah untuk saat ini. Selain kita bisa santai di rumah, kita hanya tinggal pesan saja, makanan datang. Nah, begitulah kurang lebihnya. Oke. Nah, kemudian peluang apa itu? Sekarang itu ternyata bertani atau berkebun juga banyak diminati orang ya pada saat ini. Jadi, walaupun mungkin bertani ini juga sebenarnya kita bisa jadikan sambilan ya, pada saat ini. Karena kita melihat kebutuhan pasar itu ternyata sangat-sangat wah hebat. Nah, itu membuat semua orang merasa ini perlu nih kita untuk menanam sayuran, menanam buah-buahan, itu bisa kita distribusikan ke pasar nantinya dan bisa menambah penghasilan tambahan lah untuk saat ini. Jadi kalau kita mau nanam rame-rame juga bisa, Pak. Kalau ada lahan orang, boleh tuh kita nanam rame-rame ya. Dimanfaatkan ya, Pak ya. Dimanfaatkan. Nah, ini juga ada bisnis kursus privat nih. Nah, biasanya banyak mahasiswa-mahasiswi juga lakukan hal ini, Pak. Mungkin ini juga banyak dilakukan pada saat di luar masa pandemi ini ya. Tapi sekarang justru semakin banyak. Karena apa? Karena sekolah libur, SD libur, SMA libur gitu ya. Ya, ya. Kemudian mahasiswa juga libur. Tapi biasanya yang cepat mengambil kesimpulan itu mahasiswa. Waduh, ini ada peluang besar nih begitu ya. Mengajar anak SD, anak SMP, banyaklah yang bisa diajarkan. Apalagi sekarang tuh yang paling banyak diminati itu untuk matematika, bahasa Inggris, basic komputer, kan lumayan juga sih untuk menambah penghasilan kita. Benar banget. Ya Pak, kalau kapan-kapan kita juga bisa nih Pak lakukan ini Pak. Boleh Pak. siap Pak. Nah ini juga ada bisnis desain grafis. Ini juga sekarang banyak diminati Pak. Oh, ini sangat wabahnya lagi tren nih Pak. Gitu. Ini kalau saya lihat sudah sangat-sangat menjamur. Jadi semua orang sekarang banting setir untuk belajar ini desain grafis. Ya selain memang ya pasti memang kalau di awal-awal saya lihat sih agak sulit juga sih memang ya untuk menerapkan kreativitas di seni desain grafis ini karena memang kita yang dituntut ya Pak ya. Benar. Gitu ya. Jadi
saya yakin dan percayalah kalau LP3I nanti teman-teman harus punya basic desain grafis sepertinya nih Pak. Karena ternyata perusahaan-perusahaan juga banyak yang mencari ini Pak. Sangat. Ya, banyak. Jadi salah satunya bisa juga misalkan buat web juga, itu juga banyak diminati sekarang. Ya, jadi memang kesempatan-kesempatan emas ini mulai dari sekarang, ayo kita tangkap bersama, ya. Tapi jangan rame-rame nangkapnya, nanti bingung juga kita bagi hasilnya, Pak. Oke, kita masukin video singkat ya untuk persiapan memasuki dunia kerja. Baik, jadi saya pengen teman-teman semua sama-sama kita dengarkan ini, video singkat ini, dan nantinya saya pengen kita terlibat dalam kesimpulan ini. Jadi setelah kita mendengarkan video ini, saya minta mungkin dari teman-teman sekalian kasih masukan dan kasih kesimpulan dari video ini ya. Sebentar. Hore. Kedengaran Pak suaranya Pak? Kelulusan telah tiba. Pak. Nah, di hari kelulusan ini biasanya sih sering disebut menjadi tahap dewasa. Itu juga berarti kamu harus sudah siap untuk memasuki dunia kerja. Seperti yang mungkin kamu pernah dengar sebelumnya, dunia kerja memang tidak mudah, kawan. Nah, daripada kamu kaget, mendingan kamu cari tahu dulu seperti apa sih dunia kerja itu. Kali ini, Jojoba akan kasih kamu info, juga tips biar kamu lancar serta sukses untuk masuk ke dunia kerja. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama. Dunia kerja adalah dunia di mana kamu harus bertahan pada kondisi apapun. Kamu akan sering disuruh untuk menjalani sebuah pekerjaan dengan baik, walaupun itu hari pertama kamu bekerja. Ada kalanya kamu harus bergantung pada dirimu sendiri sebelum bergantung pada orang lain, karena tidak akan selalu ada orang yang bisa mengajarimu. Itu artinya, kamu harus inisiatif untuk bertanya dan mencari tahu info sebanyak-banyaknya kepada pekerja lain. Atau, jangan lupa untuk menggunakan internet untuk mempermudah kamu dalam mencari informasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Nah, jangan baper ya guys. Kenapa? Diteriaki, dimarahi, dibuat kesal adalah keseharian dalam dunia kerja. Jangan langsung baper ya. Anggaplah hal itu melatih kesabaranmu dan membantu kamu jadi orang yang lebih tangguh. Nah, kita sekarang masuk ke bagian ketiga. Teman yang baik adalah teman yang bisa membawa ilmu dan membuatmu menjadi pribadi lebih baik. Teman saat diperlukan dalam bekerja. Teman bahkan juga yang membuatmu bertahan di dunia kerja. Maka itu, hati-hati. Jangan sampai salah pilih teman, karena hal ini juga bisa berakibat buruk loh guys. Ada teman yang bisa gosipin kamu, seperti nusuk dari belakang. Dan juga ada juga teman yang malas-malesan, sehingga membuat kamu jadi pribadi yang buruk. Sekarang kita memasuki hal yang keempat. Lakukan yang terbaik, karena rezeki orang rajin selalu membuahkan hasil yang indah. Berusahalah sekeras mungkin dalam bekerja. Fakta lain yang harus kamu ketahui adalah orang rajin bakal bisa lebih sukses daripada orang pintar. Maka itu, cobalah buat kesan yang baik dalam bekerja, agar atasan dapat merekomendasikan kamu ke posisi yang lebih tinggi. Nah, kita memasuki hal yang terakhir, yaitu di hal yang kelima. Percayalah, perusahaan akan menganggap kamu lebih baik jika punya perilaku yang baik juga. Sopan, bekerja keras, jujur, dan optimis, hal inilah yang jadi kunci sukses kamu dalam bekerja. Nah, seperti itulah gambaran yang ada di dunia kerja nanti. Semoga kamu bisa menghadapinya dan sukses selalu ya. Oke.
Baik Pak, ini video singkatnya. Jadi seperti yang saya ucapkan barusan bahwa saya pengen nih teman-teman sekalian juga ikut terlibat di sini. Coba kita ambil kesimpulan dari video pendek tersebut. Apa sih persiapan kita gitu untuk memasuki dunia kerja? Jadi mungkin kita nanti bisa akan tuliskan di sini. Gimana Pak? Bisa bantu teman-teman? Ya, atau langsung aja deh Pak, kita pilih 2 ataupun 3 orang ataupun 7 orang nih sesuai dengan Boleh, rank yang Bapak buat ini gitu. boleh, silakan. Kira-kira siapa nih yang mau kasih pendapat, masukan, silakan. Teman-teman yang mau kasih kesimpulannya bisa langsung di unmute. Saya Kak, Ya, dengan siapa? dengan Wita Sania Agustin Oke, dari mana? Wita. dari Kabupaten Langka, dari Langkat. Oh, dari Dari Langkat ya. Langkat, SMA mana ini? Dari Mandua Langkat. Oke, Mandua Tanjung Langkat. Pura. Silakan, langsung dengan Pak Dartanya. Jadi gini, di dalam dunia kerja seharusnya kita bisa menilai dulu orang lain dan mencari banyak ilmu dari orang lain serta menggali ilmu dari orang-orang yang lebih dulu bekerja di situ gitu Pak. Karena kan kebanyakan orang bilang pengalaman itu adalah guru yang paling berjasa. Jadi kita tuh harus mencari pengalaman-pengalaman orang lain dan kita tuh bisa untuk referensi gimana ke depannya gitu Pak. Oke. Wah, cukup bagus juga nih Pak ya kesimpulannya ya. Ada lagi nggak? Terima kasih Wita. Udah Kak. Oke Kak, sama-sama. Ya. Ada lagi yang mau nyusul dari Wita nih, kebetulan dari Manlangkat nih Pak gitu ya. Baru tahun ini ya sepertinya ini. Waduh, selamat Iya ya. Kak. Oke, ada lagi. Ada lagi teman-teman, masih ada 6 lagi nih. Atau mau diborong semua dengan 1 orang, boleh juga. Ya buat anak-anak LP3I mana nih? Bisa kasih kesimpulannya teman-teman, ditunggu. Ya. Kita nggak ada benar salah kok di sini, karena kita sifatnya diskusi ya, sharing. Jadi Belajar ya Pak ya. belajar, kita sama-sama belajar di sini. Jadi teman-teman sekalian, ayo coba kita sama-sama diskusi nih, kasih kesimpulan ke kita sama-sama agar kita juga paham ternyata ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari video singkat itu, gitu. Gimana teman-teman? Ada lagi? Silakan di unmute untuk audionya. Atau pada bingung deh gitu. Ada bingung ya? Oke, yaudah. Sebenarnya sih saya pengen tadi kita sama-sama aktif sih ya, karena saya harap benar-benar bisa dipahami tentang video singkat tadi kan. Atau bingung ya tentang video tadi? Kalau saya kasih pendapat nih Pak terkait video itu, kayaknya semuanya itu pernah saya rasain gitu Pak. Sudah pernah dirasain ya Pak? Ya, jadi iya, kurang lebih itu ya pastinya buat teman-teman yang mau masuk dunia kerja ataupun udah ngerasain dunia kerja, oh bener ya kalau sudah lihat video yang Bapak share tadi gitu Pak. Gitu. Ataupun minggu lalu, aku ngerasain seperti ini loh. Ada punya teman, ada satu kantoran yang mungkin nggak nyaman, ataupun nggak sesuai dengan keinginan kita, dengan pimpinannya. Mau nggak mau kita harus bersabar gitu. Harus dilatih ya Pak ya. Betul, betul. Ya. Kalau saya pribadi itu sangat sangat jadi tantangan bagi saya ya. Malah saya tunjukin bahwa saya itu bisa bertahan di orang-orang yang memang kualitasnya lebih dari kita gitu. Malah kita kalau bisa ngambil ilmu yang baik dari orang-orang yang memang bisa memberikan semangat kita bekerja ke depannya, bahkan menjadi pribadi yang baik ke depannya gitu Pak. Dan saya lihat video tadi sungguh menginspirasi saya dan bagus banget Pak. Mudah-mudahan itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman, apalagi buat Wita nih yang tadi barusan nanya langsung, bagus banget ini pertanyaannya, sangat saya berikan apresiasi banget ya. Kayaknya pengen cepat kerja nih Wita ini ya.
Iya. Jadi Jadi memang setuju itu sih Pak. apa yang Bapak sampaikan tadi. Itu sudah mewakili mungkin ya dari kesimpulan video tadi bahwa memang salah satu hal yang harus kita lakukan sekarang itu adalah kita harus bisa survive ya, bertahan ya. Kita juga harus bertahan untuk dalam kondisi apapun pada saat bekerja. Karena memang Dan satu hal Pak, kurangi mengeluh Pak. betul. Ya, jadi memang itu tadi Pak. Banyak kadang anak-anak milenial sekarang ya, kita sebut anak milenial, itu yang gampang terbawa amarah Pak. Itu yang memang ternyata harus sering-sering diolah emosinya. Karena apa? Ya seperti yang disampaikan di video tadi, bahwa mungkin ada beberapa orang teman yang tidak suka dengan kita, bukan berarti kita tidak bagus. Mungkin justru dia melihat kita lebih bagus dari dia. Jadi jangan cepat baper. Nah itu tadi, jangan cepat baper bahwa Iya. jadi kan mungkin desas-desus orang lain itu menganggap kita bahwa wah berarti saya lebih bagus dari mereka. Itu. Tapi kalau kadang-kadang saya lihat anak-anak milenial yang baru-baru masuk kerja di perusahaan itu, Pak, saya melihat memang mental mereka yang masih perlu diasah. Gitu. Jadi Benar. pada saat mereka diberikan sedikit pekerjaan lebih atau tekanan kerjaan sedikit saja, mereka sudah gampang mengeluh begitu. Nah, yang Bapak sebutkan tadi. Apalagi kalau dibentak Pak ya. Ya, apalagi kalau dibentak ya, ya memang mau tidak mau persiapkanlah diri kita dari sekarang bahwa kita harus kelola emosi kita harus menjadi orang yang penyabar. Ternyata memang begitu kita diamkan saja, kita harus semakin tunjukkan prestasi kerja kita. Orang lain akan justru yang awalnya tidak simpati menjadi simpati, gitu. Kita harus prioritaskan kita ke depan, kita dengan objektif pekerjaan kita, ya, dengan keberhasilan pekerjaan kita, dan kita lebih fokus dengan tim kita saja dulu. Mungkin tim di luar kita sekedar say hi gitu ya, tidak ada masalah. Kita tetap pada tujuan pertama, karena yang menaikkan jabatan kita juga nanti toh bukan mereka-mereka, itu atasan kita. Iya. Gitu. Jadi ya mau tidak mau bukan kita maksudnya mau mencari apa ya muka ke atasan, tidak, tapi kita menunjukkan justru kita mampu loh, kita mampu diberikan kewenangan lebih, kepercayaan lebih. Itu yang harus kita tanamkan dari sekarang. Oke, jadi setelah video ini mungkin ada beberapa hal juga masukan-masukan dari kita ya, dari saya. Selanjutnya, oke, nah ini dia. Sorry. Ketahui peluang yang ada di perusahaan. Ini juga faktor penting juga ya untuk saat ini, bahwa sebelum melamar kerja, ada baiknya kita mengetahui bahwa seberapa besar peluang kita diterima bekerja. Ini penting, Pak. Ya. Karena kita jangan kita berpikir memang kita benar, kita punya keyakinan dan rezeki sudah diatur, itu sangat sangat benar. Tetapi pada dasarnya kita juga harus telusuri perusahaan A yang mau kita berikan lamaran pekerjaan. Kita harus benar-benar telusuri perusahaan ini bergerak di bidang apa, kemudian kira-kira berapa banyak sih karyawannya, dan kebutuhan-kebutuhan apa sih di perusahaan itu yang lagi kosong. Kita harus cari tahu, gimana caranya kita cari tahu. Mungkin caranya dengan kita searching di internet, browsing, atau sesekali pada saat kita mau survei langsung ke perusahaan, kita boleh tuh Pak nanya sama security-nya, Mas, lagi ada lowongan apa sih? Gitu. Wah, nggak ada lowongan, pulang sana. Nah, mungkin itu nggak juga ya. Ya kita harapkan security-nya di garda utama perusahaan nggak seperti itulah. Jadi mudah-mudahan mereka attitude-nya juga pasti akan lebih baik lah. Kalau kita juga bertanyanya baik. Tapi kalau misalkan kita nanyanya dengan ada orang Medan, Bang, ada lowongan apa di sini? Nah, mungkin security langsung suruh pulang ya, mungkin. Ya, terpulang lagi bahwa dengan bahasa dan kalimat yang tepat lah. Jadi memang perlu kita ketahui bahwa dikabarkan Indonesia berpeluang menjadi negara ekonomi ke-7 terbesar di dunia pada tahun 2030. Artinya adalah Indonesia membutuhkan tenaga kerja lebih dari 3 juta orang per tahun. Nah, ini kan peluang banyak, peluang besar untuk kita semua.
Sedangkan kondisi lowongan kerja saat ini dapat kita lihat dari Job Planet, ya, saya ambil dari jobplanet.com, di masa data surveinya itu menunjukkan bahwa selama kuartal pertama 2017, industri yang membuka lowongan kerja di antaranya adalah sebagai berikut. Industri manufaktur. Nah, ini seperti pabrik-pabrik ya yang menghasilkan produksi. Kemudian retail, distribusi, IT, konstruksi dan bangunan dengan persentase yang ada. Itu. Nah, sementara pekerjaan yang dibuka lowongannya itu salah satu contohnya adalah marketing, keuangan dan akuntansi, sales, administrasi, dan IT. Ini yang banyak sekarang peluang-peluang pekerjaan di beberapa perusahaan nantinya. Jadi mungkin ini bisa jadi gambaran kecil buat kita bahwa apa sih yang mau kita persiapkan kalau kita mau menduduki di salah satu posisi itu. Contoh kita mau menjadi marketing, berarti apa yang harus kita kuatkan dari sekarang? Ya mungkin kita harus banyak belajar sama orang yang sudah bekerja sebagai marketing, salah satu contohnya. Kemudian kita mungkin harus banyak ikuti seminar-seminar marketing. Nah, itu juga akan menambah wawasan kita. Jadi, pada saat kita nanti terjun langsung di perusahaan dengan pekerjaan yang kita minati, kita sudah punya skill, cara berbicara, body language-nya bagaimana, dan banyak hal lah yang bisa kita lakukan. Ya, jadi memang mungkin ini tampaknya dunia kerja memiliki peluang besar. Jadi masalahnya adalah persaingan yang terdapat di dalamnya tetap berada di angka yang cukup tinggi. Nah, ini yang jadi pertarungan kita semua nantinya. Jadi yang harus kita persiapkan dari sekarang itu memang soft skill dan hard skill kita yang benar-benar harus mumpuni ya. Kalau yang setengah-setengah, ya hasilnya akan setengah-setengah juga. Jadi harapan saya ya untuk teman-teman sekalian yang mungkin pada saat sekarang sudah mulai berangan-angan saya mau kerja di mana, setelah ini saya mau kemana gitu kan, atau setelah ini saya langsung menikah saja ya, itu terpulang ke semuanya. Tapi kita berbicara dengan peluang pekerjaan kalau misalkan kita mau bekerja nantinya, begitu. Kemudian terus bekali diri dengan keahlian dan keterampilan. Hal-hal tidak selalu berjalan seperti yang direncanakan. Jadi tidak selamanya kita bisa menjalankan pekerjaan seperti biasa. Sebuah bisnis terus berkembang seiring kemajuan teknologi, dan kita juga harus demikian. Ya, kita juga harus up to date karena di luar sana juga banyak saingan-saingan yang mereka juga harus berjuang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pekerjaan. Jadi saya yakin teman-teman kita di LP3I harus benar-benar mengasah skillnya ya, jangan mau buru-buru tamat saja gitu. Kalau bisa memang harus diulang-ulang yang dosen-dosen sudah ajarkan, itu pasti sangat bermanfaat nantinya, yakinlah. Jadi oleh karena itulah kita harus bisa melihat situasi dan beradaptasi sesuai lingkungan. Dengan demikian, kita bisa terus maju bersama setiap lingkungan kerja dan menjadi berhasil di dalamnya. Meski memang paling enak berada di dalam zona nyaman, ya. Dalam meraih kesuksesan, kita harus belajar dari zona nyaman juga. Contohnya, saya juga pernah alami hal ini. Sebelumnya saya, benar yang seperti Pak An tadi sampaikan, mungkin 1 tahun yang lalu saya menjadi salah satu narasumber juga di LP3I. Saya saat itu bekerja di perusahaan manufaktur, itu tepatnya di Kim 2 Mabar. Saya sebagai kepala bagian HRD pada saat itu, tetapi memang saya belum merasa puas dengan posisi saat itu akhirnya, dan saya merasa pada saat itu saya sangat nyaman sekali. Tetapi saya tidak mau berdiam diri di zona nyaman tadi. Akhirnya setelah dari perusahaan PT Leo Hub Jaya Indo yang sebelumnya saya bekerja di Kim 2 itu, saya dapat tawaran di Jawa Barat. Pada saat itu saya juga menjadi kepala HRD di salah satu perusahaan Korea. Ya, produksinya bukan drama Korea tapi ya, produksinya itu spring bed. Jadi 100% ekspor. Jadi 100% ekspor, Pak. Jadi memang untuk karyawannya pada saat itu saya pegang 1.200 orang. Begitu.
Ya, tapi memang ya semuanya itu tetap harus kita jalankan dengan maksimal, jangan setengah-setengah. Baik. Kemudian kita juga harus mengubah pola pikir. Jadi, tahukah apa yang membedakan mereka yang berhasil dan yang gagal di dalam pekerjaannya? Itu adalah pola pikir. Jadi saat kita merasa buntu, jangan langsung menyerah. Jika begitu, kita akan dengan mudah digeser oleh talenta lain yang siap mencari solusi. Jadi kita tetap harus survive, kita juga harus tetap mau menggali dan mau belajar, mau bertanya, mungkin itu juga akan lebih baik. Kemudian akan luar biasa jika kita tidaklah mengeluh. Nah, ini tadi masalah mengeluh, ini tadi yang agak berat memang. Jadi saat menemukan masalah itu kita jangan selalu terus mengeluh. Justru mungkin kita tangkap, gitu kan? Mungkin ini adalah kesempatan kita untuk menaikkan rating kita lah kalau misalkan di dunia medsos ya. Jadi untuk menaikkan derajat kita juga itu mungkin akan bisa. Jadi kita dalam memecahkan masalah ada 3 hal yang harus kita selesaikan. Pertama, mengidentifikasi masalah. Jadi kalau kita sudah mengidentifikasi masalah, kita sudah tahu masalahnya itu apa, barulah kita mencari alternatif solusi. Mungkin kita mapping dulu solusi A ini begini, kira-kira hasilnya begini. Solusi B kita buat begini, kira-kira hasilnya begini. Solusi C dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita sudah buat alternatif solusi, kita ambil keputusan agar keputusan itu juga bisa kita implementasikan dalam masalah tersebut. Nah, itulah solusi. Pertanyaan berikutnya adalah, siapkah berkompetensi di dunia kerja? Ini pertanyaan kita nih, Pak, ke teman-teman. Siapkah kita berkompetensi di dunia kerja? Oke, buat teman-teman, ada yang bisa jawab? Siap atau tidak? Silakan. Tidak. Ya. Ini penting banget nih, Pak, pertanyaannya, Pak. Ya, oke, kakak kasih kesempatan nih yang mau bertanya, yang menjawab nih pertanyaan dari Pak Data. Siapkah berkompetensi di dunia kerja? Siapa yang bisa menjawabnya, teman-teman? Silakan di unmute audionya. Mungkin banyak yang malu-malu. Ayo teman-teman, ini kesempatan yang luar biasa banget nih, teman-teman bisa langsung jawab nih pertanyaan dari Pak Darta. Ya, mungkin teman-teman sekalian malu kali Pak ya untuk menyampaikan siap atau enggaknya, karena mungkin berpikir udah siap belum ya gitu kan, PR saya aja kemarin belum selesai gitu ya. Atau teman-teman kalau misalnya belum bisa langsung bisa di chat box ya, di chat box kita tunggu nih yang mau menjawab gitu. Silakan, kita tunggu 1 menit deh gitu. Ya sambil kita tunggu jawaban dari teman-teman Pak, ya ini sebuah pertanyaan yang memang harus bisa teman-teman jawab. Ya. Apalagi anak-anak kita di LP3I sudah tingkat 3, pastinya ini harus ditanamkan di dalam diri mereka, siap atau tidak. Gitu. Karena inilah hal yang memang harus mereka jalani ke depannya. Gitu. Persaingan bukan hanya di diri mereka, tapi banyak lagi kompetensi teman-teman yang mungkin kemampuannya lebih dari kita. Bagaimana kita menanggapinya? Ya pastinya upgrade skill kemampuan. Betul. Setuju, Pak. Ada teman-teman silakan. Berani jawab nggak nih? Saya berharap teman-teman bisa aktif juga gitu untuk dalam memberikan jawaban ataupun memberikan pendapat seperti tadi adik kita dari Pandual. Ada silakan. Kita tunjuk aja kali ya.
Boleh deh Pak kalau gitu. Nah, saya tunjuk Karena ya. ya setahu saya nih kalau tahun lalu itu banyak banget pertanyaannya Pak ya yang tanya sama Bapak ya, seingat saya. Mungkin nanti setelah ini boleh nanti kita tanya jawab lah. Tapi mungkin saya ingin juga justru saya akan bertanya balik dulu nih. Silakan Pak. Contohnya, saya minta ini deh teman kita ini siapa ya? Sri Cempaka. Coba. Oke, bentar Pak, saya akan dulu Sri Ayo teman-temannya Sri siap-siap ya. Cempaka Siregar. Oke, silakan buat Sri. Silakan Sri Cempaka. Iya, Kak. Dari mana ini? Dari Mas Alwaslia Marbau, Kak. Oke. Ada tantangan itu dari Pak Datta, silakan dijawab. Pertanyaannya tadi, siap berkompetisi di dunia kerja. Insya Allah siap, tetapi dengan skill yang ada. Namun masih ada keraguan karena mungkin seperti saya ini masih baru tamatan sekolah menengah atas. Oke. Jadi mungkin si Cempaka tadi pengen mau melanjut ke jenjang berikutnya dulu ya, baru mungkin nanti bisa masuk ke dunia kerja begitu ya. Iya, Kak. Oke, jadi mungkin untuk kamu ini pasti masih banyak kesempatan dan masih panjang. Jadi dari sekarang persiapkan diri kita ya, persiapkan diri kita dari segala macam bentuk soft skill dan hard skill tadi, kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki. Contohnya ya, kalau untuk di dunia pekerjaan yang nyata sekarang ini, itu yang paling penting itu karyawan pertama harus kuasai, ini bahasanya dikuasai ya, bukan hanya tahu ya, itu Microsoft Office. Itu apapun ceritanya, semua karyawan wajib tahu untuk menggunakannya, operasikannya. Baik itu Word-nya, baik itu Excel-nya, baik PowerPoint-nya, dan ada lagi namanya Microsoft Visio, ya, itu juga. Jadi mungkin untuk teman-teman sekalian juga diinformasikan bahwa itu adalah hal yang paling dasar yang harus kita punya, gitu. Kemudian bahasa Inggris juga tidak kalah pentingnya ya untuk sekarang. Kita yakin dan percaya perkembangan dunia kerja sekarang ini memang sangat membutuhkan orang yang punya talenta-talenta khusus, karena rata-rata perusahaan adalah pemiliknya adalah investor asing. Mereka akan menilai bahwa orang Indonesia itu bisa dinilai baik bahwa apabila mereka punya kelebihan bisa berbahasa Inggris. Gitu. Jadi memang 2 poin penting ini saya harap untuk kita teman-teman sekalian bisa kita ulang-ulangi kembali dan sampai mahir, jangan setengah-setengah gitu. Ya, jadi saya yakin bisa lah semua. Oke. Pak An, kira-kira masih ada waktu, Pak? Kalau gitu mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab saja juga nggak apa-apa. Boleh sambil sesi ke Q&A, saya ingetin lagi teman-teman, ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Datta, silakan satu orang lagi, atau saya tunjuk nih, ya. Oke, siapa yang bersedia sebelum saya tunjuk teman-teman? Ada? Kalau masih malu-malu bisa di chat box ataupun saya tunjuk langsung ini. Yeah. Oke, baik. Nggak ada? Oke, ini Pak saya tunjuk nih ya, satu orang nih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak nih. Oke, halo dengan Kak Irham. Halo? Halo, Kan. Oke, silakan. Apa tadi pertanyaannya, Kak Aniram sempat lift tadi? Oke, pertanyaannya adalah siapkah berkompetensi
dalam dunia kerja ya Pak ya? Ya, berkompetisi. Jadi bersaing lah ya, bahasa singkatnya mungkin, siap nggak kita bersaing untuk saat ini masuk di dunia kerja? Oke, kalau menurut saya sendiri, saya kembalikan lagi ke perusahaan masing-masing dengan sumber daya yang ada sekarang, yang semuanya serba digitalisasi dan terstruktur. Apakah perusahaan mampu juga untuk mengimbangi karyawan untuk bisa bersaing secara selektif dan profesional gitu, Pak. Jadi kalau misalnya dari segi karyawannya sendiri, mungkin mereka semua udah siap untuk berkompetisi dengan karyawan lainnya, tetapi kadang masalahnya hal-hal yang mendukung atau faktor-faktor yang mendukung mereka terhambat gitu. Karena perusahaan tadi ya nggak bisa memenuhi apa yang mereka mau juga. Jadi mereka akan down juga, ngapain saya capek-capek berkompetisi gitu mungkin, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya tadi ya. Jadi memang semua perusahaan pastilah punya budaya masing-masing ya, punya sistem kerja masing-masing. Tapi yakin dan percayalah bahwa dengan kita meningkatkan kemampuan kita, dengan kita menunjukkan bahwa kita adalah bintang yang terang daripada bintang-bintang yang lain, saya yakin perusahaan akan melihat itu, Pak. Gitu. Artinya memang jangan menjadikan mungkin ada beberapa keputusan-keputusan perusahaan atau kebijakan-kebijakan perusahaan yang sedikit menghambat karyawan untuk berkembang begitu. Tapi sebenarnya itu tidak seperti itu sih. Perusahaan justru menginginkan karyawannya berkembang. Oke, Pak. Oke, terima kasih Kak Irham ya, agak support ya. Thank you buat teman-teman yang sudah bisa memberikan jawabannya, dan untuk sesi terakhir ya Pak ya, kita lanjut aja ke sesi terakhir. Kebetulan juga kalau kita lihat jamnya udah lewat 10 menit sesuai dengan jadwal kita gitu Pak. Gitu. Oh iya. Silakan. Oke, baik, untuk sesi selanjutnya kita beralih ke sesi Q&A teman-teman yang mau bertanya terkait apa yang sudah teman-teman dapatkan, apa yang udah teman-teman rangkum ya dari awal sampai dengan akhir, teman-teman bisa tanya langsung dengan Pak Darta ya, langsung bisa di unmute. Silakan Q&A-nya kita persilakan buat pesertanya. Kak. Oke, dengan siapa? Wita Sania Agustin, Kak. Wita ya? Wita. Jadi gini, Kak. Wita mau tanya masalah kan tadi ada yang namanya kalau kita tuh ngeluh atau gimana gitu kan, Kak. Jadi kan kalau udah ngeluh tuh pasti otomatis tuh lama-lama tuh rasanya bosan gitu kerja di sana kan, Kak. Jadi tuh kayak mana caranya mengatasi kebosanan yang tumbuh di diri kita gitu, Kak. Soalnya kayak saya tuh di rumah ngajarin anak-anak SD gitu. Udah gitu, saya tuh awalnya tuh semangat gitu, Kak, tapi lama-lama kok bosen gitu, Kak. Itu kayak mana tuh, Kak, ngatasinnya gitu. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Mbak Darta, unik nih pertanyaannya nih. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya tadi ya, Wita ya. Jadi saya juga senang juga dengarnya ya bahwa ternyata Wita ada aktivitas di rumah ya untuk mengajar anak-anak. Tapi apa solusinya agar tidak bosan ya? Ya sebenarnya balik ke tujuan awal kita sih, bahwa tujuan kita mengajar itu apa? Kalau hanya mungkin sekedar transfer knowledge ya, transfer pengetahuan, mungkin ya itu saja sudah cukup gitu. Tapi kalau untuk cara mengusir kebosanan kita, mungkin dari kitanya juga harus improve gitu ya. Kita buat satu kegiatan baru di luar dari rutinitas kebiasaan kita. Contohnya mungkin kalau kita selama ini belajar mengajarnya itu di dalam kelas gitu kan, dengan apa namanya aura yang guru dan murid
begitu ya, aura yang agak ketat, mungkin sesekali kita bisa bawa keluar halaman anak-anak ya, sambil kita melihat suasana luar. Mungkin itu juga salah satu membuat kita tidak jenuh, tidak bosan gitu. Karena yang kita lihat mungkin di depan anak-anak gitu kan, lihat ke atas ada asbes gitu kan, lihat ke kanan ada dinding begitu ya, lihat di depan ada meja. Nah, mungkin sesekali juga kita perlu refresh untuk melihat yang lainnya sambil belajar. Mungkin salah satunya itu. Tetapi memang kembali lagi ya, kalau misalkan pribadi orang dia sudah merasa jenuh sekali dengan itu, memang mau tidak mau dia harus ambil sesuatu hal yang baru. Gitu sih. Sama halnya dengan yang saya sebutkan tadi, bahwa sebenarnya saya pernah bekerja di perusahaan sebelumnya, itu saya sangat nyaman sekali. Saya keluar dari zona nyaman itu tujuannya memang saya mau improve, gitu kan. Saya mau mencari lebih. Karena selain nyaman, ada sedikit kejenuhan juga sih untuk saat itu. Jadi akhirnya saya mencari peluang lebih baik lagi, itu dengan suasana yang baru. Nah, akhirnya saya dapatkan itu, begitu. Kurang lebih begitu sih ya. Oke, gimana Wita? Okay. Alhamdulillah puas. Oke, puas banget ya. Iya. Oke, sambil dari Wita ada lagi teman-teman, silakan dari 44 orang nih. Ada yang mau bertanya, silakan. Oke Kak. Oke, siap. Dengan siapa? Dengan saya masih di sini. Iya, dengan Kak Irham ya. Silakan Kak Irham. Lanjut. Asik ini kayaknya nih. Oke Pak. Pak siapa? Padahal Pak. Pak. Oke, untuk Bapak nih saya mau bertanya. Mungkin strategi-strategi perusahaan dalam ini sesuai dengan materi kita tentang pembahasan tentang COVID-19. Jadi mungkin dari beberapa perusahaan itu punya strategi berbeda-beda untuk menangani karyawannya supaya tetap menjaga mereka itu enggak dirumahkan atau juga mereka itu tidak di PHK secara langsung maupun berkala gitu ya kan Pak. Jadi kalau di Podomoro City sendiri apa sih strateginya biar karyawan itu tetap terjaga kualitas dari case mereka sendiri, kemudian kemudian terjagalah mereka nggak sampai di PHK secara langsung dari perusahaan. Soalnya kadang dari kasus COVID-19 sendiri kita bisa dengar isu-isu yang sangat negatif tentang PHK yang secara langsung kadang sampai hampir ribuan karyawan yang di perusahaan tersebut langsung di PHK gitu kan Pak. Juga kita lihat dari beberapa perusahaan yang dinilai bandel dengan pemerintah yang tetap menjalankan operasional mereka tanpa ada social distancing atau lainnya, ya toh nggak ada terjadi apa-apa gitu di perusahaan mereka, tetap berjalan aja seperti biasanya, seperti tidak ada COVID. Untuk Podomoro City sendiri gimana Pak strateginya? Iya, terima kasih Pak. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak sekarang lagi bekerja atau apa nih kegiatan? Saya mahasiswa Pak. Mahasiswa. Wah, pertanyaannya sudah sangat bagus gitu, sudah sangat dalam ya, karena dapur kami sudah mau diacak-acaknya nih. Udah calon mahasiswa terbaik tuh Pak. Ya. PHK sementara nih Pak. PHK sementara. Iya. Makan. Ya, jadi memang kalau kita melihat di sini memang itu tadi ya, banyak tantangan dari perusahaan-perusahaan. Gimana sih caranya agar tidak mem-PHK karyawan? Efisiensi apa sih yang bisa dilakukan untuk saat ini? Kalau kita sendiri di sini, kita memang memangkas beberapa hal, ya, beberapa budget tahunan. Contohnya, kita biasanya ada budget-budget training, budget CSR, kemudian budget-budget pengurusan izin yang sifatnya mungkin masih belum urgent, itu biasanya budgetnya kita akan pending, gitu ya. Kemudian kalau misalkan untuk training, budget training biasanya yang mungkin kuotanya dalam setahun ini kita semua karyawan itu misalkan
kita kasih budget per orang itu untuk 2 juta per orang misalkan. Nah, kita sekarang harus turunin drastis sekali. Mungkin hanya 30% justru sekarang. Nah, itulah salah satunya juga. Jadi, yang mungkin kan misalkan nih 100 juta untuk dalam setahun, kita pangkas menjadi cuma 30 juta. Nah, itu yang kita maksimalkan. Sekarang kita maksimalkan dengan sistem e-learning, karena kita kebetulan punya learning center sendiri yang berpusat di Jakarta. Gitu. Ya, ada beberapa hal memang itu di luar dari keinginan kita ya sebenarnya. Memang ada beberapa divisi ya supporting ya sifatnya. Itu kita bukan PHK tapi memang kita apa namanya? Kita kembalikan dulu ke biro jasanya ya untuk beberapa saat agar wabah ini cepat berlalu, kita akan panggil mereka kembali. Mungkin salah satunya itu sih. Kalau untuk detailnya juga kan saya juga kan off the record juga ya, itu kan internal perusahaan ya. Tapi saya lihat ada di perusahaan lain juga yang saya lihat di Kim, justru saya baru dengar kemarin gitu kan, saya dapat curhatan teman kemarin gitu kan. Itu ada yang sampai di PHK 200 orang. Gitu. Jadi dampak ini memang sangat-sangat luar biasa ya. Tapi apabila misalkan ya suatu saat nanti ya kita jauh-jauh lah jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Misalkan posisi kita sudah bekerja di satu perusahaan dan terjadi lagi hal yang seperti ini gitu kan. Harapan saya adalah untuk mengingatkan teman-teman sekalian bahwa kesabaran itu kunci utama. Jangan pernah membawa emosi kita sesaat. Karena biasanya ada beberapa perusahaan yang melakukan efisiensi dengan pemotongan gaji. Persentasenya itu dengan skala yang sudah diatur, yang sudah disepakati. Tujuannya adalah dengan pemotongan gaji itu kita memang akan lebih terasa ya 1 bulan 2 bulan ke depan akan terasa dengan pemotongan tersebut. Tapi justru sebenarnya perusahaan itu untuk mempertahankan agar karyawan-karyawan tetap bisa digaji untuk bulan-bulan berikutnya dan tidak dilakukan PHK. Kemudian apabila ada yang punya tunjangan-tunjangan itu biasanya ada pemotongan-pemotongan. Dan ini hampir semua perusahaan lakukan saat ini. Jadi kenapa saya bilang tadi ada yang terjadi PHK sampai 200-an orang, itu berawal dari gosokan-gosokan atau mungkin omongan-omongan teman-teman yang kurang baik, sugesti-sugesti orang yang kurang baik, sehingga membuat beberapa karyawan tersebut ujung-ujungnya demo. Nah, sementara kita sama-sama tahu di masa pandemi ini semua perusahaan kesulitan dan berusaha gimana caranya agar produksi jalan, karyawan tetap bisa bekerja tidak di PHK, dan gaji juga bisa lancar. Tapi justru malah ada orang yang termakan sugesti tersebut dan mereka akhirnya demo ke perusahaan dan terang-terangan akhirnya perusahaan justru itikat baik perusahaan tidak dianggap baik juga buat karyawan, akhirnya perusahaan memutuskan untuk PHK. Dan yang terjadi adalah perusahaan juga belum mampu tuh bayar PHK-nya, coba. Jadi susah kan begitu. Jadi saya harap pengalaman dari teman itu tadi bisa kita ambil di sini. Barangkali suatu saat nanti kita bekerja dan ada posisi yang saat ini itu terjadi di masa nanti, ya berharap kita semua harus bersabar, kita semua harus melihat bahwa perusahaan melakukan efisiensi seperti itu bukan tidak ada tujuan yang baik. Gitu. Karena yakin dan percaya, begitu kita emosional kita dibawa, akhirnya kita demo, mungkin di Belawan tinggal dibuka 1 kontainer sudah banyak yang ngantri lamaran. Baru 1 kontainer loh ya. Nah itu artinya apa? Banyak pesaing-pesaing yang lebih hebat lagi saya yakin di luar sana yang hanya mungkin belum terjangkau sama perusahaan tadi. Begitu misalkan nanti mereka apply ke satu perusahaan dan dinilai ini lebih bagus dari yang saya punya nih karyawannya, kita juga bisa akan kalah di situ. Jadi itu sistem bertahan dan sistem kesabaran yang memang dituntut saat ini. Itu sih mungkin siapa tadi ya? Irham, Pak. Ya, mungkin itu sih tadi ya. Oke, Pak. Pak, satu lagi boleh, Pak? Boleh. Gimana Pak An, masih ada waktu, Pak? Banyak ya. Boleh, Pak. Boleh, masih ada.
Ini yang terpenting nih, Pak. Wih. Iya. Jadi, apa semua perusahaan itu, hanya ikut-ikutan kalau menurut dari pandangan Bapak nih ya, Pak, Oke. apa semua perusahaan itu, sekedar ikut-ikutan aja untuk melakukan pemberhentian dan atau, meminimalisir, keuangan mereka dengan cara ya salah satunya pemberhentian pegawai atau mengurangi biaya-biaya yang akan keluar di perusahaan tersebut, atau mereka, atau ada perbedaan antara, bisnis yang memang industrial dan bisnis properti, apakah itu ada perbedaan, Pak? Oke. Baik, pertanyaannya sebenarnya cukup berat ya. Pertanyaan ini sebenarnya cukup berat. Kenapa? Karena memang pasti akan berbeda ya, ada pandangan dari setiap perusahaan pasti akan berbeda. Tapi yang jelas, kita juga sering diskusi di HR community, ya, HRD dari beberapa perusahaan, baik daerah Kim, Medan, dan ada di luar Pulau Sumatera juga, bahwa hampir semua perusahaan bukan ikut-ikutan, tapi mereka justru mempertahankan bagaimana caranya agar karyawan juga bisa kita pertahankan di dalam. Karena kenapa? Semua perusahaan pasti ada output yang dijual, ada barang yang dijual. Contoh kalau perusahaan yang bergerak di ekspor impor, sementara barang masuk tidak boleh dari luar, barang yang ada tidak boleh dijual keluar, kira-kira apa yang terjadi? Perusahaan tidak ada menjual apapun, operasional tetap berjalan, harus menggaji karyawan, kan harusnya nggak seperti itu juga. Perusahaan juga pasti kan segera manuver berpikir bahwa ini harus diefisiensi dalam hal ini. Begitu. Jadi memang ya saya yakin dan percaya ini bukan masalah ikut-ikutan. Ini memang masalah serius yang semua harus persiapkan, semua perusahaan harus persiapkan. Kalau ternyata memang perusahaan yang benar-benar terblokir pemasukannya, mau tidak mau mereka harus PHK, mau tidak mau. Tetapi kalau mungkin pemasukannya belum terblokir semuanya, mungkin kita katakan 70% masih bisa income-nya masuk ke perusahaan, ya mungkin itu masih bisa diefisiensikan, tidak mem-PHK, tapi justru sedikit memangkas penghasilan karyawan. Mungkin itu sih. Gimana Kak Irham? Sudah Oke. puas, Johan? Alhamdulillah, terima kasih Pak, banyak kali ilmu yang sudah didapatkan dari pemaparan Bapak tadi sebelumnya, dan tanya jawab kita ya asik juga. Bapak secara interaktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Kalau ada lowongan Pak di Ponorogo City bisa kabari Pak, anak LP3I Pak terutama ya. Siap. Jadi memang untuk informasi tambahan ya Pak. Ya, silakan Pak. Dan saya bilang bahwa hampir semua perusahaan ya, dari 100 perusahaan, ini 80% perusahaan tidak ada rekrutmen untuk masa pandemi ini. Salah satunya di salah satunya. Jadi bukan mengecilkan teman-teman sekalian, bukan. Tapi kan teman-teman masih ada waktu nih ke depannya, masih panjang ya. Bukan memupuskan harapan orang juga, bukan juga. Karena memang ya kita sama-sama di sini ada beberapa orang yang sudah terlibat di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kalau kita berdoa di bulan yang baik ini segera diangkat penyakit wabah ini ya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kebijakan-kebijakan yang sudah ada bisa langsung 100% normal kembali. Harapan kita kan begitu. Ya. Jadi untuk saat ini kita tambahkan dulu skill kita dahulu ya, dan bersabar dengan masa pandemi ini. Benar-benar Pak. Jaga kesehatan, ya, kemudian olahraga teratur, ibadah juga jangan sampai terlewat ya, itu yang paling penting. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Dan ini satu di chatbox kita oleh Aginta, dia mau nanya dan pengen tahu sih jawaban dari Bapak ini gimana nih. Terkait pertanyaannya adalah, lebih pilih kerjaan di tempat yang gaji besar, tapi lingkungannya buat nggak nyaman, atau bekerja di tempat yang nyaman, tapi gaji di bawah standar tempat yang lingkungannya nggak nyaman. Itu gimana Pak? Wah, seru nih pertanyaannya.
Karena itu juga sudah sempat saya alami ya. Itu seperti buah simalakama buat kita. Iya. Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita lihat kembali pada dasarnya prinsip kita bekerja adalah orientasinya gaji. Tidak lain tidak bukan siapapun orang yang tujuan bekerja, orientasinya adalah gaji. Itu dulu yang kita garis bawahi. Nah, orang merasa bosan itu atau mungkin merasa tertekan atau tidak nyaman itu kan karena sudah melewati waktu yang panjang di situ. Ya kan? Tapi yakin dan percayalah, kalau tetap kita dengan pakai mindset kita orientasinya gaji, itu sebenarnya akan sedikit melembekkan ego kita. Karena nanti kita harus hitung-hitungan nih. Misal, gaji yang sekarang ini 10 juta, tapi saya kok nggak nyaman, banyak sikut kanan, sikut kiri, sikut depan, ya kan? Belum lagi nanti yang belakang ngikut lagi gitu. Jadi banyak sikut-sikutan. Tapi memang setelah kita kali-kalikan misalkan, gaji sekarang misalkan 10 juta, saya tapi tidak nyaman. Gaji yang di depan mata yang ada tawaran 7 juta misalkan. Tapi kayaknya nyaman, tapi itu masih kayaknya ya, masih emang andai-andai. Karena yakin dan percaya, semua perusahaan itu karakter dan budayanya beda-beda. Hanya tinggal pembawaan diri kita saja, cara kita berbaur untuk mengatasi masalah tersebut, cara kita agar jangan terlalu baperan tadi memang itu penting ya. Karena kita merasa baperan tentang mungkin kita dijelek-jelekan sama teman-teman, mungkin kita ngerasa diintimidasi segala macam. Padahal sebenarnya saya rasa itu hanya mindset kita yang agak sedikit salah menurut saya ya. Karena tetap saja apapun ceritanya kebutuhan utama adalah gaji. Kemudian memang kenyamanan. Nah, jadi sebenarnya tinggal kita sih Pak yang mengatur masalah nyaman atau tidak nyamannya. Saya di perusahaan ketiga ini, di Podomoro ini, saya sudah mencoba sedemikian rupa agar saya yang berimprove dan masuk ke perusahaan ini dengan budaya perusahaan ini. Karena kan beda-beda. Perusahaan manufaktur, sekarang perusahaan di bidang properti. Sangat berbeda. Kalau dulu yang saya hadapi adalah orang-orang yang notabene pekerja keras yang pakai otot di produksi. Nah, yang sekarang justru mereka sudah pada berpendidikan, akan berbeda tahapannya dan cara pendekatannya beda, pergaulannya kita juga dengan cara kita berbeda. Intinya tinggal pembawaan kita sih, Pak. Itu sih. Jadi kalau saya suruh milih tadi, saya tetap milih gaji yang besar, Pak. Ya, karena tetap itu akan jadi kebutuhan kita yang utama. Apalagi misalkan nih kita sudah bekerja di perusahaan itu udah 3 tahun atau 5 tahun, kita udah punya cicilan rumah, kita udah punya cicilan mobil, begitu kita mau manuver ke perusahaan yang nyaman tapi sementara gajinya sedikit, itu akan buat pusing sendiri justru. Gitu sih ya, artinya memang banyak aspek ya, karena hidup itu kan pilihan ya Pak ya. Hidup itu tetap pilihan, bahwa mungkin kita hanya bisa memberikan informasi yang menurut kita baik. Belum tentu mungkin orang yang menerimanya itu juga akan 100% mengatakan bahwa aku setuju dengan pendapat kamu, itu juga tidak bisa dipaksakan gitu. Ya, kita kembali dan pulangkan kembali dengan ibu yang bertanya tadi bahwa ya silakan mau ambil kesempatan yang mana. Tapi kalau saya saran sih ambil saja ya, pertahankan saja dengan gaji yang besar sekarang. Tapi gimana caranya kita merubah cara berpikir kita, cara bersosial kita di perusahaan tersebut agar kita sendiri yang buat nyaman. Gitu. Baik, terima kasih Pak Darta. Mudah-mudahan buat Kak Ginta bisa diterima ya jawaban dari Pak Darta yang tadi, gitu, teman-teman. Amin. Oke, baik. Mungkin waktu sudah menunjukkan pukul jam 11.30, jadi agak overload kita ya teman-teman. Hari ini kita sudah di akhir pengunjung acara dan saya mau kasih kesempatan nih buat yang sudah bertanya tadi. Saya akan berikan voucher ya, voucher untuk yang bertanya tadi. Mohon hubungi nomor saya yang saya bakalan cek box di sini ya. Wah, nyesel tuh Pak yang nggak nanya Pak.
Oke, tadi yang bertanya ada 4 orang. Ada Wita, ada Sri Cempaka, ada Irham dan Aginta, bisa hubungi di nomor WA saya. Gitu ya. Nanti ada voucher yang mau saya bagi-bagikan hari ini gitu. Nah, di awal mungkin kalau saya bilang ada vouchernya pasti banyak nih Pak yang nanya Pak. Dari Podomoro ini kan. Oh iya. Bagaimana Pak dengan dari Bapak ada Pak kira-kira? Apa itu Pak tadi? Voucher ya? Wah, saya belum prepare nih masalah voucher nih, mohon maaf ya. Saya belum prepare. Oke, Kak Irham, mungkin nanti aja nanti dari LB3I kali ya. Next time tadi ya Pak ya. Oke, siap. Oke, baik. Jadi terima kasih buat teman-teman dan terima kasih banyak buat Pak Darta ini udah menyempatkan waktu yang luar biasa banget ya. Mudah-mudahan ilmu dan sharing-sharing kita hari ini bisa jadi ilmu yang berkah pastinya ya, dan bisa mengambil intinya untuk teman-teman aplikasikan dalam kehidupannya, pastinya dalam dunia kerja. Nah, jadi teman-teman pasti ngalamin video yang sudah di-sharingkan sama Pak Darta. Mungkin nanti Pak Darta mohon izin kalau misalnya teman-teman ada yang pengen bagi slide Bapak slide tadi, boleh. bisa nanti Pak melalui Bapak atau Pak Yogi kali ya. Siap. Jadi buat teman-teman terima kasih banyak ya, apalagi tadi yang interaktifnya sangat bagus. Ada Wita dari Mandua, ya ada Sri Cempaka, ada Kak Irham dan ada Aginta juga yang bertanya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya, untuk pastinya setiap harinya pasti ada kegiatan yang seperti ini gitu. Apalagi di LP3I teman-teman, itu setiap minggu, setiap harinya itu ada. Bahkan hari ini LP3I itu padat banget dengan namanya webinar teman-teman. Nanti di jam 1 juga ada lagi webinar kita Pak, namanya karyawan versus entrepreneur Pak. Gitu. Keren. Jadi teman-teman juga bisa ambil ilmu di situ. Nanti bisa saya bagikan juga linknya buat teman-teman yang pengen join untuk webinar di jam 1 siang nanti teman-teman. Nah, itu banyak ilmu banget. Jadi ada sedikit informasi yang pembicaranya adalah pendiri Kokato, itu adalah aplikasi yang memang untuk di zaman sekarang itu kalau kita WA langsung bisa terkoneksi cepat dengan informasi yang pengen kita dapatkan dari sebuah perusahaan atau sebuah instansi yang teman-teman butuhkan, yaitu teman-teman. Ya, jadi buat yang ke 4 orang nanti saya tunggu nomor WA-nya, mohon chat saya ya, buat Wita, Sri Cempaka, Irham dan Aginta, saya tunggu ya. Jadi terima kasih banyak hari ini. Ya Pak. Sebelum kita tutup acaranya, kita mau minta closing statement dari teman-teman dan buat adik-adik kita nih Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan berikan kesimpulan sedikit bahwa saya akan lebih fokus masalah persiapan kerja aja ya, karena kalau masalah COVID ini saya yakin dan percaya setiap hari kita juga sudah bosan dengan berita-berita itu. Ya, pertama memang yang tadi saya jelaskan bahwa kita harus persiapkan kemampuan kita sebaik mungkin dari sekarang. Ya, pertama yang di dunia kerja itu pertama ya, yang saya bilang tadi Microsoft Office semua harus bisa. Ya, mulai dari buat tabel misalkan, buat slide PowerPoint misalkan, buat apa saja di Word itu, di Office itu semua bisa. Kemudian bahasa Inggris ya, yang mungkin kita selama ini masih tertatih-tatih atau sampai kita letih gitu ya, nggak hafal-hafal bahasa Inggris ya. Kita berharap di sini, saya berharap bahwa kita harus pelajari itu lebih giat lagi, agar kita punya nilai jual yang lebih baik lagi di perusahaan. Gitu. Dan yang terakhir mungkin kita harus tetap semangat, ya, harus tetap sabar. Yang terakhir istiqomah, ya artinya jangan pernah menyerah gitu. Walaupun mungkin pada saat kita mau melamar di satu perusahaan kita masih belum ada tanggapan apapun, yakin dan percayalah bahwa pekerjaan itu seperti kita memancing di satu kolam. Begitu kita kasih 10 pancingan, pasti ada salah satu ikan yang akan memakan pancing kita tadi, umpan pancing kita.
Gitu. Mungkin itu saja ya penutup dari saya. Semoga teman-teman semuanya di sini, pertama saya doakan kita semua sehat selalu, kemudian kita sukses ke depannya semuanya tanpa terkecuali. Amin. Ya, mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Darta buat statement closing-nya. Saya minta dari teman-teman sebagai penutup acara bisa berikan applause yang luar biasa buat pemateri kita. Berikan tanda applause-nya di Zoom-nya. Kita lihat. Ya, terima kasih Wita, terima kasih Bang Andre, Aginta, ya. Luar biasa banget ini semua, kasih applause buat Pak Darta. Mudah-mudahan kita doakan Pak Darta sehat terus ya. Sukses terus di Podomoro Pak gitu. Dan pesan Irham tadi kalau ada lowongan dikabari-kabari Pak gitu Pak. Oke, akhirnya di penutup acara saya selaku host ya, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan doa kita dan harapan kita hari ini adalah masa ini cepat berlalu ya. Pastinya kita kangen dengan ngumpul-ngumpul ya, kangen dengan meeting-meeting ya, bisa tukar pikiran ya. Dan hari ini saya berharap teman-teman yang berjuang hari ini pasti memiliki hasil ke depannya gitu ya. Akhir kata, kakak selaku host dari Politeknik LPDI Medan mengucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata dan penyampaian dari saya dan pembicara yang kurang berkenan dan ilmu yang bermanfaat bisa adik-adik sampaikan. Dan buat yang adik-adik yang kayaknya butuh banget nih lagi Kak untuk seminar-seminar next time-nya bisa hubungi saya gitu ya. Akhir kata lebih dan kurang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.